Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penghuni YouTube? Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul di sini saya akan menceritakan sebuah film pada zaman Breto, yakni menceritakan tentang para dewa dan para suku. Betapa serunya dan ramainya cerita ini. Makanya langsung saja. Hayu! Tahu meme. Video ini diawali dengan tarian-tarian yang sedang meramal yang dipimpin oleh ibu tua ini. Kemudian datang seorang anak perempuan yang bermata biru yang bernama Epaulet. Kemudian si ibu tua itu memegang pipinya, lalu dia terdorong ke belakang karena tahu apa yang terjadi tentang masa depan. Si ibu tua ini menceritakan akan ada peperangan atau penjajahan dari 4 kaki setan atau bisa disebut juga four-legged demon. Dan akan ada pahlawan, yakni pahlawan itu kekasih Epaulet ini. Kemudian ada seorang anak yang sedang mengasah batu atau pisau yang bernama Deleh. Si Deleh ini akan menjadi kekasih si Epaulet. Video pun lanjut si Epaulet yang sudah tumbuh membesar karena memakan dagingan atau makanan yang bergizi ya. Lanjut si Deleh yang sedang mengobrol dengan Boku. Dia sedang menunggu kedatangan Manak atau gajah besar yang akan diburu mereka. Dan si Boku ini bilang kepada Deleh bahwa akan ada sayembara. Bagi siapa yang membunuh Manak sendiri akan meminang Epaulet dan menjadi kekasih Epaulet. Dan si Epaulet mengajak si Deleh untuk berlari atau kabur karena akan ada ramalan tentang kaki 4 setan itu menyerang warga Yagal atau warga mereka. Tetapi si Deleh tidak mau dan dia akan berjuang. Dan dia tidak mau seperti ayahnya meninggalkan warga Yagal. Si Deleh pun mengungkapkan perasaan atau cintanya kepada Epaulet dan memberikan sebuah gelang. Si Deleh akan berjanji akan membunuh Manak sendiri agar dia tetap bersama. Kemudian Manak-Manak itu ada atau muncul. Perburuan pun dimulai. Perburuan ini dipimpin oleh Tik-Tik. Si Tik-Tik ini ngomong bahwa barang siapa yang bisa membunuh Manak sendirian akan mendapatkan tombak putih itu. Perburuan dimulai, dipimpin oleh Tik-Tik. Mereka merayap-rayap seperti sirum atau semut. Dan mereka pun berlari-lari mengejar Manak tersebut. Dan si Deleh dengan semangatnya menggunakan sepatu super untuk mendapatkan Manak dan meminang Epaulet. Dan Tik-Tik memberikan pengarahan. Dan si Deleh terjatuh karena tersenggol oleh kaki Manak. Anjing, untung gak pecah tuh kepala. Si Kak Ren bukannya menolong malah menendang Deleh. Dan si Baku sudah menyiapkan perangkap untuk Manak dengan kawan-kawannya. Dan kemudian Manak itu terjaring. Si Karen mencoba menombaknya tetapi melenceng. Slebeng. Kemudian tali jaring itu putus dan Manak berhasil melarikan diri. Tetapi semangat warga Yagal, mereka malah pada lompat kayak di kolam renang ya. Mereka pun tertarik oleh gajah Manak atau Manak tersebut. Asik juga ya, kayak naik apa gitu. Mereka semua terjatuh tetapi tangan Deleh tersangkut dan terbawa oleh Manak. Lalu jaring itu putus dan Manak mencoba menyerang Deleh. Tetapi saat Deleh menombak Manak, Manak itu tidak mati, malah menyerang balik Deleh. Lalu Deleh mengambil tombak dan tombak itu tersangkut di batu ya. Secara tidak sengaja Deleh berhasil melumpuhkan Manak tersebut karena tombak yang tersangkut oleh Deleh
menuju ke jantung Manak. Di situ pun Deleh tertindih atau tertimpa oleh sebesar Manak itu ya. Mencret. Dan si Kak Ren dengan sifat yang sombongnya mengakui keberanian Deleh telah membunuh Manak seorang diri. Dan si Deleh meminta tombak putih itu dan bisa meminang epolet. Mereka pun berbondong-bondong membawa daging Manak tersebut. Tetapi tingkah laku Tik-Tik kepada Deleh tidak seperti biasanya dan Deleh tidak merasa enak. Deleh pun menghampiri Tik-Tik dan bilang dia tidak membunuhnya seorang diri. Dan Deleh memberikan tombak putih itu kepada Tik-Tik. Video lanjut, ibu tua itu menggorejat ya dari bangunnya. Ibu tua itu keluar. Di luar disertai hujan es atau hujan salju. Kemudian datang suku demon atau 4 kaki setan ini. Mereka merampas semua milik warga Yagal, termasuk makanan dan epolet. Deleh mencoba membantunya tetapi ditahan oleh Tik-Tik karena Tik-Tik tahu dia tidak bisa melakukannya seorang diri. Setelah penjajahan atau perampasan selesai, Deleh ingin menyusul epolet. Tapi Kak Ren menahannya dan dia bilang, di sini betapa beraninya Deleh karena dia ingin bersama epolet atau membawa epolet pulang. Kemudian Tik-Tik menemani Deleh untuk menyusul epolet dan mereka pamitan ke ibu tua itu. Atau bisa disebut juga ibu tua itu peramal ya. Dan mereka bertiga pun lanjut menyusul epolet. Tetapi si Boku mengikuti mereka dari belakang karena dia tidak terima ibunya dibunuh. Jadi dia ingin berjuang. Perjalanan demi perjalanan yang panjang dan sangat menghauskan, Deleh menemukan gelang epolet. Dia melanjutkan perjalanannya. Tengah perjalanan dihadang oleh sebuah badai es dan mereka beristirahat sejenak. Mereka pun berjalan tanpa jejak karena jejak pemburu itu telah tertimbun oleh badai es. Mereka pun santuy-santuy ngopi ya dan makan-makan karena sangat lelah kali ya. Lanjut si kepala botak ini menemukan sebuah kepingan tulang yang dimana ini milik epolet. Karena epolet punya pemikiran berjanji bahwa Deleh akan membawa dia pulang. Jadi epolet ini menjatuhkan tulang-tulang supaya Deleh tahu kemana dia diculik. Lanjut demi lanjut perjalanan Deleh yang berusaha dan ingin meminang epolet, dia menemukan pemburu itu. Tapi Deleh di sini tidak langsung menyerang. Dia harus bersabar dan banyak berpikir untuk bisa membawa epolet pulang. Lanjut pagi hari, si botak sedang mencoba merayu epolet. Tapi Deleh pun datang dan memukul kepalanya. Kemudian Deleh pun dan epolet mencoba berlari tetapi dikejar oleh sang pemburu itu. Di sini Deleh mencoba membebaskan tawanan-tawanan tetapi kedatangan sang pemburu kejam ini, mereka pun berlari-lari dan dikejar oleh pemburu tersebut. Di tengah perjalanan, mereka dan si pemburu itu dihadang oleh burung onta dan mereka pun kocar-kacir. Deleh mencoba untuk menggocek-gocek burung onta sampai dia bisa membunuh burung onta semua sendirian. Tetapi epolet dan Boku tertangkap oleh pemburu tersebut. Saat Deleh mencoba kembali, semuanya terlambat. Lanjut Deleh menghampiri Tik-Tik. Di situ Tik-Tik tergeletak karena kakinya berdarah. Mungkin tercakar oleh burung onta. Deleh pun membawa Tik-Tik ke tempat yang aman dan dia mencoba untuk memulihkan atau menyehatkan Tik-Tik kembali. Saat malam tiba, Deleh memburu rusa. Tetapi saat Deleh mau memburu rusa, Deleh terjebak di lubang yang berisi harimau. Si Deleh pun terjatuh dan pingsan. Untung anjing teu kana eta tah. Lalu hujan pun datang.
dan Deleh terbangun dari pingsannya. Di situ Deleh melihat harimau yang sedang kesusahan supaya bebas dari kayu-kayu tersebut. Saat Deleh mau menusuk harimau tersebut, tetapi Deleh tidak menusuknya. Dan dia bilang, di situ Deleh mencoba membebaskan harimau tersebut dan harimau tersebut terbebas. Lalu harimau tersebut mendekati Deleh dan coba mengenali Deleh. Harimau itu pun langsung loncat ke atas dan meninggalkan Deleh. Dan Deleh pun naik dan terbebas dari lubang tersebut. Tik-Tik dan Deleh pun melanjutkan perjalanannya hingga dia sampai di sebuah kampung atau warga yang sudah diburu oleh 4 kaki setan itu. Lalu mereka menemukan makanan dan mereka memakannya kayak orang kelaparan. Anjir, anjir. Miris sekali kau mendapatkan cinta, Deleh, Deleh. Oke. Saat mereka memakannya, disergap oleh warga di situ. Karena warga di situ takut dia adalah pengikut 4 kaki setan itu. Tetapi saat mereka disergap, datang seorang harimau yang diselamatkan oleh Deleh. Dan Deleh berbicara kepada harimau itu. Lalu si kepala suku itu menghampiri Deleh. Dan dia mengagumi kemampuan Deleh bisa berbicara dengan gigi tombak atau harimau itu. Lanjut si Deleh dan si Tik-Tik diberi makanan oleh warga yang mau menyergap tersebut karena mengagumi kemampuan Deleh. Mereka pun diberi makan. Lihat kelakuan si Deleh di sini. Dia coba memakan cabai. Hah, lada. Di sini si Tik-Tik menceritakan semua yang terjadi kepada warga tersebut. Dan warga tersebut mengajak Deleh dan Tik-Tik untuk memperlihatkan ramalan-ramalan atau gambaran yang ada di batu itu. Dan mereka tahu kemana pemburu itu berjalan. Dan warga tersebut meminta Deleh untuk menjadi pemimpin ke rakyat 4 kaki setan itu. Dan warga tersebut sudah meramalkan bahwa akan ada seorang penyelamat atau pahlawan yang bisa membubarkan para dewa 4 kaki setan itu. Yaitu dia yang bisa berbicara sama gigi tombak atau harimau. Aduh, capek juga ya. Lanjut part 2 ya. Makanya stay terus. Flash film. Film seru favorit keluarga sejahtera. Anjay. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dan share-share ke teman kalian supaya gua semangat bikin videonya. Oke? Thank you.